Halo Halo semuanya. Aku Yola Fortuna dengan NIM belakang 3001. Aku Mutia Zara dengan NIM belakang 1034. Aku Fiona Nugraengki Pratiwi dengan NIM 2008. Kami dari sektor informal kelompok 2. Hai, kali ini kami akan melakukan mini riset terkait sektor informal kategori klasik, yaitu pada PKL dan pedagang kaki lima. Nah, untuk mengetahui kategori klasik ini, maka kami akan melakukan wawancara yaitu di Unan dan juga Pasaraya. Nah, untuk itu selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya kakak, selamat siang kakak. Dengan kakak siapa? Umur berapa kak? 27. Kak, aku izin nanya-nanya ya kak. Kakak bekerja seperti ini udah lama gitu kak? Kurang lebih 2 tahun sih. Oh iya. Mengapa kakak memilih pekerjaan seperti ini ya kak? Karena mungkin di kota ini peluang kerja sedikit ya. Kak, apa sih kak kelebihan dan kelemahan kakak bekerja sebagai penjual buah ini kak? Kalau kelebihannya itu ya, kalau rugi kita nanggung. Kalau kelebihannya Iya. mungkin untungnya lumayan. Oh iya gitu ya kak. Kak, bagaimana sih kak strategi kakak untuk meningkatkan penghasilan dengan berjualan buah ini kak? Kalau kita kan beli ngasih kualitas yang baik ya. Iya. Kayak misalnya kasih yang bagus, yang kalau kayak apel ini mungkin kasih yang merah. Oh iya. Ya, supaya orang-orang Dan ini tertarik ya. tertarik. Apa sih kak, bagaimana hubungan kakak dengan pedagang lain? Apakah saling support atau pakai saling bersaing supaya kakak? Namanya jualan ya ada persaingan, cuman sehat gitu. Oh iya. Yang dia sekali support juga. Oh gitu ya kak. Baik, makasih ya kak. Permisi Teh, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan dulu, Teh nama Teh siapa? Iis. Iis. Nanti izin bertanya ya sedikit ya Teh ya. Pertanyaannya itu kayak gimana sih Teh pekerjaan nanti sehari-hari ini, kegiatan nanti sehari-hari? Ya kegiatannya seperti itulah, bangun pagi. Terus kayak kenapa sih Ante memilih pekerjaan yang jualan di Oh itu yang bisanya dek, cuma tamat SMA. Oh iya Teh. Terus kalau menurut Ante nih, apa sih kelebihan berdagangan kayak gini? Sedangkan kan di sebelah sana juga ada Teh. Kelebihannya itu dapat membantu perekonomian, itu biaya anak sekolah gitu. Terus juga Teh, kan ini kan kayak tadi aku bilang ya Teh ya, banyak kan di gedung F ini kayak jalan selangkah udah ada lagi kan Teh ya. Itu gimana sih Teh menurut Ante kayak menjaga biar tetap berjualan lagi terus-terusan gitu Teh? Ya iyalah sebab sudah dari lama berjualan. Strateginya kayak gimana tuh Teh kayak biar tetap buka ini Teh? Strateginya agak gimana ya? Sekarang orang sudah banyak pakai keris dek. Oh dulu kan uang tunai, sekarang udah banyak pakai keris, jadi pendapatan agak berkurang. Terus juga harapan nanti ke depannya buat dagangan kayak gini kayak gimana sih? Apakah bakalan ditambahin kris juga mungkin atau gimana? Kalau masalah keris, santainya nggak punya ATM. Jadi situ susahnya. Terus juga Ante pertanyaan terakhir nih Ante, menurut Ante hubungan Ante dengan pedagang-pedagang lain tadi itu gimana Ante? Apakah saling bersaing atau saling support Enggak, gitu? kalau bersaing enggak, sebab kami sama-sama sekampung kan, jadi ada ibaratnya saling mendukung. Kalau ada yang sakit diminta sumbangan, maka kayak gitu. Emang ada persatuannya. Oh berarti bisa dibilang saling support ya Iya, Ante saling support. Berarti nggak ada persaingan? Enggak ada, gitu sebab ya? yang nitipin kue orangnya itu juga. Berarti tetap sama. Sama, enggak beda-beda. Oke, makasih Ante mungkin Sama-sama. segitu pertanyaan Ante. Nah,
Dari mini riset yang telah kita lakukan, kita menemukan bahwa ada pengalaman yang dapat kita ambil, ada juga kesulitan yang kita hadapi, baik itu yang kita hadapi maupun narasumber kita hadapi. Nah, yang pertama itu kita kesulitan mencari narasumber, karena yang di UNAN sendiri kita dapat tahu bahwa warung tenda itu amat sangat banyak, terutama di depan gedung perkuliahan. Nah, kita harus mencari mana narasumber yang sekiranya dapat menjawab pertanyaan kita secara konkret dan tidak di luar konteks. Sedangkan di pasaraya, Nah, kalau di pasaraya, mencari narasumber yang lebih sepi, supaya tidak mengganggu narasumber dalam berjualan, supaya narasumber ini lebih santai dalam menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Nah, yang kedua itu, jawaban narasumber yang bisa dikatakan singkat, seperti kalau rugi kita yang tanggung, untungnya lumayan. nah, sedangkan jawaban narasumber yang di UNAN ini emang tidak singkat, tapi mereka sering sekali keluar dari konteks. Misalnya saja kemarin aku bertanya tentang strategi, bagaimana strategi mereka, tapi mereka malah menjawab tentang keluh kesahnya. Jadi aku harus membalikan lagi ke pertanyaan strategi itu. Nah, yang ketiga itu ada strategi. Nah, strateginya itu di UNAN sendiri mereka sistemnya kekeluargaan. Misalnya saja ada yang sakit, mereka akan menyumbang untuk menjenguknya, dan mereka juga masih ada kekeluargaan tadi, dan supplier di warung mereka itu masih satu supplier yang sama. Sedangkan di pasaraya, Nah, kalau di pasaraya, strategi pemasarannya yang lumayan sederhana namun relevan, seperti menjaga kualitas buah. Di pasaraya sendiri, mereka itu bersaing, tapi mereka bersaing secara sehat, yang tentunya tidak merugikan salah satu pihak. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan mini riset yang telah kita lakukan pada sektor informal, lebih tepatnya pada kategori klasik, yaitu ternyata pada sektor ini tuh banyak macamnya, seperti pedagang tenda dan pedagang kaki lima. Berdasarkan riset yang telah kita lakukan, pada pedagang tenda ataupun pedagang kaki lima itu sulit untuk mereka berubah dari sektor informal menjadi sektor formal. Nah, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu pada minimnya pengetahuan serta pengalaman pada teknologi dan kemajuan pada zaman sekarang ini. Adapun faktor selanjutnya yaitu pada pendidikan, dan masih banyak beberapa faktor lain yang menyebabkan mereka itu sulit untuk berubah atau upgrade pada sektor formal ataupun pada kategori lainnya seperti gig ekonomi ataupun hybrid. Sekian mini riset yang telah kita lakukan.